Oke. Bapak ini mau kepo lagi nih Pak, yang paling penting banget Pak. Tahun ini bakal ada berapa jalur nih Pak si pencatar nih Pak? Secara resminya tanggal berapa bisa dilihat di website Kementerian Website resmi Perhubungan, kita. BPSDM maupun di PP Sosial Curug, media ya sosial Pak? media Betul. juga. Hai Sobat, welcome to PP Curug Podcast. Podcast ini ditujukan untuk semua Sobat Pejuang Si Pencatar 2022 yang ingin mengetahui informasi lengkapnya seputar Si Pencatar. Nah, sekarang ini kita juga tidak memakai masker, namun kita sudah tetap menerapkan protokol kesehatan ya Bapak. Dan tadi kita sudah melakukan rapid antigen. Sama saya sudah hadir Bapak Soekarwoto yang juga merupakan Kepala Bagian Administrasi Akademik PPI Curug. Halo Bapak. Sobat Aviasi. Hai. Bapak, by the way sebelum kita mulai nih Pak, kita ada di cafe yang cozy banget ya Pak ya. Enak banget buat ngopi-ngopi santai. Boleh kita ngopi dulu kali ya Pak ya? Luar biasa ini. Ini namanya Aviator Cafe guys. Oh. Ini kopi apa ini? Cappuccino Pak. Luar biasa. Nikmat. Buat sobat yang bingung mau ngopi di mana, langsung aja ke sini, lokasinya di PPI Curug Aviator Cafe. Oke? Sobat, Pak Soekarwoto adalah Kepala Bagian Administrasi Akademik di PPI Curug yang juga membidangi Si Pencatar 2022, sehingga beliau adalah sosok yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap seputar Si Pencatar 2022. Nah, Pak Soekarwoto, ceritain dong Pak pengalaman Bapak semasa menjadi taruna di dulu PLP ya Pak ya? Iya, PLP Curug. Boleh dong Pak ceritain sedikit Pak? Boleh. Maka tentunya pengalaman saya dulu mungkin berbeda dengan era sekarang tentunya ya. Kalau pengalaman saya dulu pada saat proses ingin mendaftar tentunya di PLP Curug, bahwa kalau dulu mungkin dari sisi aksesibilitas informasi dulu terbatas, tentunya sangat minim informasi sampai ke di tempat kampung saya, di tempat sekolah saya dulu akses informasi sangat terbatas. Tentunya yang akan berbeda di era sekarang. Aksesibilitas sekarang sangat mudah dengan adanya media sosial, kemudian ada melalui YouTube, kemudian IG dan sebagainya, segala informasi terkait dengan penerimaan Si Pencatar ini mudah diakses. Lebih mudah diakses. Ya, betul. kemudian kalau kita dulu dari sisi proses pelaksanaan Si Pencatar, kita harus datang dari kampung datang dan sebagainya itu ya. Tentunya ini juga butuh stamina tersendiri. Iya, effortnya beda sendiri ya Pak, lebih banyak banget. Kita dari kampung harus naik transportasi. Betul ya. Tentunya Bapak. zaman dulu jarang yang pakai AC tentunya ya. Tapi kalau sekarang tentunya dengan pemerintah sekarang, segala aspek transportasi ini sekarang sudah dikembangkan dengan cukup baik, ada akses tol dan sebagainya, kemudian sarana transportasi darat juga sekarang sudah nyaman. Makin maju ya Pak. Transportasi kereta api juga nyaman. Kalau dulu kan kita desek-desekan sampai barengan semuanya ya Pak ya. Bener-bener berjuang pokoknya. Betul, gitu. Kemudian sekarang dengan akses naik pesawat juga mudah lebih terjangkau lah dibanding zaman dulu. Tentunya ini karena perkembangan sarana prasarana transportasi, kemudian perkembangan teknologi informasi ini sangat membantu di dalam proses kelancaran Si Pencatar yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Tentunya nih sahabat aviasi ini benar-benar bisa mengangkatkan media informasi itu semaksimal mungkin gitu ya. Di dalam proses untuk mencari informasi, kemudian proses seleksinya seperti apa nanti saya yakin semuanya akan tersaji di dalam sistem informasi yang ada di Kemenhub, di BPSDM Perhubungan, kemudian termasuk juga di PP Curug tentunya. Informasi terkait dengan Si Pencatar tersaji. Itu dalam proses. Kemudian kalau sekarang tentunya mendaftar juga proses seleksi dengan online gitu ya, seluruh prosesnya, sehingga akan mudah dengan era sekarang dengan sambil di rumah, sambil ngisi. Apalagi lagi pandemik ya Pak, jadi semuanya daring ya Pak. Daring. Tadi saya balik
Iya. perbandingan tadi bahwa kita harus datang, setiap seleksi datang, setiap setelah selesai pulang dan sebagainya. Pengumuman datang dan sebagainya. Kalau sekarang kan pengumuman sudah dipublish di Online di kanal online. website ya Pak ya. Iya, Betul dari sekali. website dan sebagainya sangat mudah. Tentunya tahapan-tahapan ini dengan era revolusi industri 4.0 sangat membantu proses kegiatan seleksi Cipentasar. Kalau itu dari segi tahapan tadi. Tentunya pengalaman sebagai taruna mungkin juga berbeda ya. Iya. Berbeda zaman dulu antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu memang tadi sekali lagi butuh semangat tinggi, daya tempur, daya juang untuk meraih cita-cita dan keinginan yang kita lakukan. Tentunya kalau sekarang semuanya mudah gitu ya. Mungkin kalau sedikit pengalaman waktu di taruna, kalau zaman dulu kita hanya untuk mendapatkan uang saku dari orang tua dan harus pakai wesel gitu ya, pakai dikirim lewat Masih jadul abis pokoknya ya Pak. Iya. Gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita ada surat dan sebagainya pakai surat gitu ya, pakai pos dan sebagainya. Tentunya itu memang di era dulu gitu ya. Kalau sekarang berbeda. Berbeda. Kenapa? Tadi kita dengan ada ATM, smartphone, kemudian segalanya menjadi bisa lebih mudah diakses ya Pak ya. Kemudian kalau kita bilang, mama, papa katakan boleh dong minta kiriman uang, sekarang tinggal ditransfer lewat ATM. Ting nyampe ya Pak, nggak perlu lewat wesel ya Pak ya berhari-hari. Kalau dulu kita punya kenal sendiri, kalau kita dapat wesel, waduh. Pasti berapa hari lagi teman-teman nih? gitu ya, teman-teman taruna yang lain. Iya. Bagi dong, traktir dong. Nah, itu ketahuan ya Pak. Asik gitu ya. Ya, tapi itu kenangan yang sekali, yang Pak. sangat indah di era itu. Di era ya tentunya sekarang kalau dapat duit kan bisa diem aja. Ya, saya betul, Pak. ambil teman lain nggak perlu harus traktir dan sebagainya, nggak ini. Ya walaupun traktir itu adalah bagian yang untuk bagaimana kita berkawan, berteman. Kalau kita memang mempunyai budget yang lebih lah. Setuju gitu Bapak. Ya. Luar biasa ya pengalamannya Bapak ya. Jadi sekarang sudah lebih mudah Pak anak-anak. Kita bilangnya pejuang Cipentasar 2022 ya Pak. Mereka sudah lebih mudah karena semua bisa diakses dengan teknologi sekarang ya Pak ya. Nggak seperti dulu lagi. Dan juga akses transportasi juga semenjak dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan ya Pak ya. Melalui Bapak Menteri Budi Karya Sumadi ya Pak. Dengan Pak Presiden Jokowi ini juga banyak hal yang bisa dikembangkan. Betul Bapak. Sekarang kalau kita mau belajar, kalau zaman dulu kan kita buku satu-satu ya, sampai memang bukunya itu lecek gitu ya. Tapi kalau sekarang pakai ada Google, Mbak Google kita cari apa saja ilmunya ada semuanya tersedia. Dengan mudah lah. Betul Bapak. Kalau dulu harus dari buku, kemudian dari diktat, dissertasi itu. Ini sekarang lebih asik. Kemudian di PP Curug kan ini sudah ada akses internet mudah, kemudian juga ada beberapa provider terkait dengan telekomunikasi juga terakses. Kemudian di PP Curug juga sekarang dekat dengan pusat perbelanjaan. Wow, ini nih poin penting nih Pak. Pusat tempat wisata gitu, itu transportasi mudah gitu ya. Kalau tadi zaman dulu kita kalau mau naik, waduh butuh perjuangan tersendiri. Kita banget mau ya. Ke tempat perbelanjaan, waktu itu belum ada mall era itu, tapi sekarang sudah ada dan sebagainya. Kemudian akses juga mudah tadi dengan perkembangan daerahnya juga cukup maju ya, berkembang pesat terkait dengan tadi ada fasilitas yang bisa mendukung terkait dengan kebutuhan kita dan semuanya terkait dengan untuk mendukung kegiatan pendidikan di kampus tentunya. Setuju banget Pak. Gitu. Penjelasan Pak Sukarwoto lengkap banget dan harusnya menjadi inspirasi buat teman-teman pejuang Cipentasar untuk jauh lebih semangat karena teknologi udah semakin maju, udah nggak kayak dulu lagi ya Pak ya. Harusnya sekarang harus dengan istilahnya energi sedikit, harapan bisa dicapai gitu ya. Betul banget. Kalau dulu memang butuh energi yang lebih banyak, lebih effort yang tinggi. Effort yang tinggi ya Pak. PPI Curug ini bertransformasi beberapa nama mulai dari API, LPPU, PLP, STPI sampai dengan sekarang PPI Curug. Nah kamu tim mana nih ya? Kalau sekarang PPI Curug, zamannya Pak Sukarwoto PLP, zaman saya STPI Curug. Mungkin nanti sobat pejuang Cipentasar 2022 namanya PPI Curug ya Pak ya. Ini sudah banyak banget Pak yang nge-DM di Instagram kita Pak, baik di YouTube maupun di Facebook Pak, nanya-nanya
Kak, kapan nih pembukaan si pencatar? Min, kapan nih jalur apa aja yang dibuka, Pak? Hampir 90% itu bertanya itu, Pak. Pertanyaannya sangat seksi banget itu tentang si pencatar, Bapak. Nah, sebenarnya Pak, si pencatar 2022 ini konsepnya seperti apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Jadi kegiatan Semencatar tentunya apa sih kepanjangan dari Semencatar? Tentunya adalah seleksi penerimaan calon taruna Kementerian Perhubungan. Tentunya di tahun sekarang adalah tahun 2022 ya. 22. Tentunya tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan tentunya dengan baik. Tentunya kapan akan dilaksanakan? Tentunya akan diumumkan secara resmi oleh Kemenhub, BPSDM terkait dengan seleksi penerimaan calon taruna. Untuk tahun ini itu mungkin akan diperkirakan di bulan April nantinya. Wow, bulan April ternyata. Nanti secara resminya tanggal berapa bisa dilihat di website Kementerian Perhubungan, BPSDM maupun di sosial media ya, sosial Pak? media Betul. juga. Tentunya ini menjadi hal yang perlu ditunggu-tunggu ya sama sobat semuanya ya, sobat Pak ya. netizen ya, sobat aviasi ya. Gitu. Betul, Bapak. Bapak, untuk si pencatar ini seperti penjelasan Bapak tadi, si pencatar 2022 ini ditujukan untuk siapa saja nih, Pak? Tentunya untuk si pencatar ini ditujukan ke seluruh lapisan masyarakat. Tentunya yang memenuhi syarat. Tentunya adalah salah satu adalah minimal sekolah menengah tingkat atas, ya, atau sekolah menengah kejuruan. Ya. Tentunya ini yang sesuai dengan prodinya masing-masing. Tentunya misalnya operasi bandar udara misalnya itu bisa nanti untuk jalur non IPA ya. Oke. Gitu. Berarti dari program studi kita yang konon katanya 10 ya, Pak ya, 10 program studi itu bolehnya IPS cuma di Diploma 3 Operasi Bandar Udara ya, Pak ya. Iya. Jadi yang lainnya harus IPA atau bagaimana, Pak? IPA. Jadi sobat, untuk teman-teman semua yang sekarang SMA-nya IPS, kalian bisa mencoba untuk memilih Diploma 3 Operasi Bandar Udara. Untuk program studi lainnya, kalian harus dari IPA atau SMK Teknik ya, Pak? Yeah. Nah, seperti itu ya. Jadi salah satu clue-nya sudah ketahuan. Oke, Bapak ini mau kepo lagi nih, Pak, yang paling penting banget, Pak. Tahun ini bakal ada berapa jalur nih, Pak, si pencatar nih, Pak? Baik, Mbak. Tentunya program studi di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ini kan ada 10 program studi ya. Ada yang pertama adalah program studi penerbang, kemudian program studi teknik pesawat udara, ini kemudian program studi teknik navigasi udara, kemudian ada program studi teknik listrik bandara, kemudian ada program studi teknik mekanikal bandara, kemudian ada teknik bangunan dan landasan, kemudian ada program studi lalu lintas udara, kemudian ada program studi penerangan kecelakaan pesawat, kemudian dan prodi penerangan aeronautika, dan yang satu adalah program studi operasi bandar udara. Tentunya pola Semencatar yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini tentunya ada 2 jalur nih ya. Yang pertama adalah jalur reguler, yaitu jalur pola pembibitan. Tentunya ini adalah ikatan dinas ya. Yang paling tunggu-tunggu ini, Pak. Ya, lulus sudah dipersiapkan untuk calon pegawai sipil ya. Tentunya nanti banyak hal yang menjadi tahapan di dalam proses seleksi, termasuk salah satunya kalau yang CPNS ada SKD ya. Seleksi kompetensi dasar. Kemudian kalau yang jalur mandiri ini juga sama, secara proses sama, cuman untuk yang jalur mandiri adalah non ikatan dinas. Non ikatan dinas ya, Pak. Ya. Jadi sobat, cukup jelas yang dijelaskan oleh Pak Soekarwoto. Tahun ini akan dibuka 2 jalur ya, Bapak ya. Insya Allah, yaitu jalur pola pembibitan reguler, pola pembibitan, dan juga mandiri. Siapin diri ya adik-adik dari sekarang. Baik Bapak, karena di bulan April seperti yang Bapak bilang tadi akan dibuka si pencatar 2022 ya, Pak ya. Otomatis kan akan ada program penerimaan ya, Pak. Apa sih pesan Bapak sebagai Kepala Bagian Administrasi Akademik di PPI Curug untuk para pejuang si pencatar 2022 nih, Pak? Boleh kasih pesan, Pak, dan penyemangat, Pak? Baik, Mbak Marta, dan tentunya bagi sobat aviasi, terutama pejuang si pencatar 2022 ini yang
tentu yang baru pertama dipersiapkan adalah belajar yang sungguh-sungguh, ya, yang kuat, yang rajin, kemudian persiapkan dengan matang. Itu dari sisi terkait dengan dari sisi ilmu pengetahuan dan sebagainya ya, tentunya itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kesehatan. Tentunya harus dijaga dengan olahraga teratur, kemudian juga jaga kondisi, jaga imunitas, apalagi sekarang di kondisi pandemi ini. Kemudian juga mungkin main juga disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak. Kemudian olahraga tadi ya, olahraga teratur, kemudian juga harus dari sekarang mulai siapin nih, harus lari, dipersiapkan kalau secara fisik, kemudian latihan satelan. Tapi lagi musim hujan nih Pak, berarti larinya di treadmill Pak, atau gimana Pak? Sepedaan gitu ya Pak? Kalau yang punya treadmill gitu ya, kalau yang punya treadmill, kalau yang nggak punya ya alami saja kita lari dengan yang penting sehat. Siap Bapak. Push up, latihan push up dari sekarang gitu ya. Kemudian ada sit up dipersiapkan, kemudian ada latihan satelan, kemudian pull up dan sebagainya. Ini juga harus dipersiapkan dengan baik. Itu dari satu tadi yang pertama terkait dengan persiapan dari sisi akademik gitu ya, pembelajaran tadi, kemudian dari sisi fisik, kemudian berikutnya siapkan mental tentunya. Siapkan mental, betul Pak. Tapi yang kalau tadi udah utama gitu, tapi yang paling utama adalah harus rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing gitu ya. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semoga seluruh harapan, cita-cita, proses seleksinya lancar sehingga seluruh rangkaiannya bisa terkabul gitu ya. Gitu Mbak, jadi memang harus dipersiapkan dengan benar-benar matang. Luar biasa ya, pesan dari Pak Soekarwoto tuh sudah sambil ngasih kisi-kisi loh. Tes Samapta tuh apa aja, kalau kalian tadi highlight itu udah ketahuan tes Samaptanya apa aja ya. Karena memang tahapan seleksi ini kan cukup panjang. Bapak. Yang pertama terkait dengan seleksi administrasi terlebih dahulu. Ya tentunya diawali dengan pendaftaran gitu ya, pendaftaran, kemudian seleksi administrasi. Kemudian ada kalau yang jalur pola pembibitan atau jalur reguler itu tentu aja ada tes TKD, tes kompetensi dasar, kemudian dilanjutkan dengan nanti ada tahapan tes kesehatan, tes kesamaptaan, kemudian ada psikotes dan wawancara. Ya Pak. Tentunya itu adalah untuk yang kalau non penerbang, tapi kalau untuk yang penerbang tentunya ada tes bakat terbang. Ya kalau sekarang kan banyak fasilitas simulator yang ada itu ya, mulai baik komputer semuanya bisa jadi bagian juga. Sebut latihan ya Pak ya? Pemahaman terkait dengan bagaimana cara terbang dan sebagainya itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak untuk pesannya buat para pejuang Si Pencatat 2022 dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sehat selalu, sukses selalu Bapak. Oke Sobat, stay tune di podcast episode berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube kami, ppcurug.official. Stay healthy and bye-bye. Salam sehat. Sobat aviasi. Si Pencatat 2022. Makasih. Support podcast PPI Curug dengan cara subscribe, klik lonceng, dan share video ini. Kami juga membuka endorsement produk, sehingga kalian bisa mengiklankan produk kalian. Caranya gampang banget, tinggal klik bio di Instagram PPI Curug @ppcurug.official. Thank you.